Halo, setelah kita pelajari tentang di video sebelumnya tentang tiga struktur dasar pemrograman, mau low level atau high level dapat dibagi dalam tiga, yaitu sequential, conditional, dan looping. Nah, di video ini kita akan masuk ke instruksi Z80 yang memungkinkan kita membuat struktur pemrograman seperti yang sudah dijelaskan ya. Nah, instruksi yang penting yang memungkinkan untuk membuat conditional dan looping dan juga sequential yang berbeda itu adalah instruksi jump atau lompat ya, instruksi jump. Nah, instruksi jump ini yang memungkinkan Z80 atau kita bisa memprogram Z80 dalam sequential yang berbeda, kemudian kondisional dan juga looping ya. Nah, saya akan masuk dalam nomenklaturnya dulu ya, karena jump ini juga terbagi dalam beberapa jenis. Jadi jump di mikroprosesor Z80 itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unconditional jump. Unconditional jump. Kemudian yang kedua adalah ya sesuai dengan lawannya, yaitu conditional jump. Ini harus saya jelaskan dulu. Nah, apa itu unconditional jump? Ya mungkin namanya agak rancu dengan yang namanya kondisional atau looping. Jadi unconditional jump itu adalah sebuah jump yang bisa melompat ya, atau program yang bisa melompat ke bagian program yang lainnya tanpa harus ada kondisi atau syarat gitu. Jadi itu adalah unconditional jump ya. Nah, dia punya dua bagian lagi, yaitu unconditional jump yang absolute, kemudian dan juga unconditional jump yang relatif ya. Dan by the way, conditional jump pun dia punya yang absolute dan relatif. Ya. Dua-duanya ini akan kita pelajari di video-video selanjutnya gitu. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah tentang unconditional jump. Jadi unconditional jump ini misalkan kalau secara flowchart, kalau saya punya blok yang sekuensial, blok sekuensial seperti ini, dan selanjutnya ya di mana blok ini adalah bagian dari program. Nah, ketika dia menerima satu instruksi yang jump di sini, ya, maka programnya bisa melompat ke bagian yang lain, ya, bisa seperti ini, gitu, ya. Atau kalau saya buat jamnya lagi, dia bisa lompat ke bagian program yang selanjutnya ya. Jadi jam ini tanpa harus ada kondisi, bisa mengubah yang sekuensial, bisa balik lagi ke atas, atau dia ada program yang dilewat ya, di skip, dia masuk ke bagian program yang lainnya. Nah, itu adalah unconditional jump ya. Jadi bisa ke atas ya, ini bukan berarti bisa kanan dan kiri, tapi bisa kembali lagi ke atas, kemudian ini akan membuat infinite loop ya, bolak-balik terus karena nggak ada kondisi yang membuat dia keluar. Atau dia bisa skip blok yang ini, kemudian dia loncat ke alamat yang lain gitu. Itu adalah yang unconditional jump, jadi tanpa kondisi ya. Nah, ada dua, yaitu absolute dan relatif. Nah, saya jelaskan di sebelah sini pakai warna biru. Jump absolute, absolute ya, betul, absolute. Jump absolute. Kok hilang semua? Absolute, betul nggak? Absolute, ya, oke. Absolute, jangan pakai era. Oke, absolute unconditional jump, unconditional jump ya. Nah, apa itu absolute unconditional jump? Dia punya mnemonics itu JP ya, mnemonics. Ini untuk mnemonics opcode dan operand ya, itu JP untuk opcode-nya, kemudian NN ya, dimana NN ini adalah alamat ya. Jadi dia bisa jump NN ke alamat yang ditujukan oleh NN yang ini. Itu adalah absolute conditional jump ya. Jadi dia akan jump ke alamat yang ditujukan oleh alamat di sini. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau saya punya kode contoh kode lah ya. Contoh kode misalkan saya punya let's say load A,15 ya, ini di alamat sekian gitu ya.
kemudian load B, A, kemudian load C, B gitu kan. Nah, kemudian begitu saya nemu ada satu saya buat jump NN ya, di mana NN ini adalah alamat. Kemudian katakanlah di bawahnya ada sub B gitu. Ya, sub B atau jangan sub B deh. Alamat n at n, a ya. At a, n gitu, at a, n. Nah, begitu saya menemui ada satu kode di sini jump NN, kemudian di alamat NN-nya ada let's say at a, b gitu ya. Ada at a, b. Ini sekali lagi ini adalah alamat. Nah, ketika dia masuk ke jump NN ini, di mana NN ini adalah sebuah alamat di bawah dari program yang utama ini, maka program akan men-skip at a, n yang di bawahnya ya. Jadi dia akan loncat ke sini. Gitu. Jadi seolah-olah sekuensial, tapi begitu ketemu yang unconditional jump, dia akan skip kode yang ini, kemudian dia akan masuk ke alamat yang di atas ini ya. Atau nah, contoh yang ini, contoh kode ini adalah bagian kode yang seperti ini. Yang jumpnya dia akan skip ada satu line di bawah sini ya. Nah, itu adalah contoh kode yang jump yang unconditional tapi skip ada satu bagian program yang setelah jumpnya gitu ya. Jadi ini akan di skip, tidak akan dieksekusi, dia akan masuk ke alamat yang lain gitu. Nah, ada lagi, misalkan bagaimana kalau contoh program yang seperti ini ya. Kalau contoh program yang seperti ini, saya buat contoh lagi di sini, contoh kode yang di sini. Ya, misalkan sama lah ya. Load A, 15, kemudian load B, A gitu. Let's say saya buat at A, B ya. Kemudian saya jump NN misalkan, tapi NN-nya adalah alamat yang di sini ya. Atau orang biasanya atau apa ya istilahnya, cara penulisan dari alamat ini biasanya orang membuat misalkan satu label ya, ada label yang namanya loop ya. Misalkan ini ada label yang namanya loop, saya mau ulang-ulang terus ini nih ya, maka ini adalah yang ada label loop, kemudian jump NN, maka itu yang membuat program akan mengulang ke atasnya ya. Ya, seperti itu. Jadi dia akan mengulang-ulang misalkan load A, 15, load B, A, kemudian at A, B, kemudian dia jump ke atas ya. Dia ulang lagi load B, A, kemudian at A, B dan seterusnya ya. Ya, walaupun ini program yang agak aneh gitu ya. Dia udah tambahkan tapi dia load lagi di B, A dan seterusnya. Tapi ya ini namanya juga contoh. Nah, ini contoh kode yang sebelah kanan ini ya, bagian yang ini gitu. Nah, itu untuk absolute unconditional jump. Jadi sekali lagi ini opcode dan juga operannya, di mana NN adalah alamat di mana kita ingin program tersebut melompat dalam struktur yang masih sekuensial, tapi dia melompat ke bagian yang lain gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya ini akan saya jelaskan tentang relative unconditional jump ya. Oh, merah mungkin nggak kelihatan. Relative unconditional jump. Relative unconditional jump. Ya. Nah, apa itu relative unconditional jump? Relative unconditional jump, dia punya opcode dan operan. Opcode dan operannya ya, punya mnemonicsnya itu adalah JR. Ya, di mana JR, R-nya itu adalah relatif. Jadi J jump relatif, di mana operannya adalah suatu displacement. Ya, atau perpindahan, atau bisa increment, bisa saya tulis increment atau decrement. Ya, jadi misalkan atau saya jelasannya ini, relative unconditional jump itu melompatnya beberapa langkah ke depan atau beberapa langkah ke belakang tanpa secara definite menuliskan alamatnya. Ya, seperti itu. Jadi misalkan di alamat 1800 itu ada load A, 15,
Kemudian ini karena ada berapa 16 bit ya kalau untuk ini, maka dia akan lompat ke 1802 ya. Misalkan ada add a, b gitu ya, add a, b. Sorry, saya buat mungkin load b dulu ya biar gampang ya. Load b, 15 lagi misalkan, jangan deh, let's say 10 ya. Oke. Ya, kemudian di 1804, di 1823 ya, 1804-nya itu ada add a, b ya. Kemudian di 1805-nya, karena ini cuma 8 bit, itu saya buat jump relatif ya. Nah, jump relatifnya ini tergantung dari displacement-nya. Misalkan di bawahnya lagi, karena ini adalah ada angka di sini, karena dia perintah yang 2 byte, maka ini ada 1807, misalkan ada let's say load c, a gitu ya. Kemudian 1808 load c, a itu berapa? 1 byte ya. Misalkan load d, c dan seterusnya gitu ya. Nah, jump relatif ini tergantung yang kita isi berapa displacement ke belakang atau berapa displacement ke depan gitu. Nah, kalau displacement ke depan ya, ini adalah increment ke depan atau displacement ke depan, kita gunakan bilangan positif ya. Kita gunakan bilangan positif ya. Misalkan saya ingin jam relatifnya adalah jamnya ke bawah sini ya, ke 1808. Jadi bagian sininya di skip ya. Nah, kalau di jump sekali lagi, kalau di jump yang NN ini atau yang absolut, saya tinggal JP 1808 selesai gitu ya. Karena dia definite menuliskan alamat. Tapi kalau jump relatif yang unconditional, dia akan lompat sesuai dengan increment ke depan atau increment ke belakang. Untuk increment ke depan dia pakai bilangan positif ya. Jadi misalkan setelah increment ke depan ini misalkan JR saya ingin ke 1808, maka saya harus hitung dari alamat yang di depannya gitu ya, 1807. Nah, saya akan mau lompat ke 1808 ya, maka saya harus isi dengan 01 ya, 01 gitu. Jadi begitu sampai di 1807, dia akan langsung lompat ke 1808 tanpa membaca bagian yang sini. Itu ya. Seperti itu. Atau misal aja sih. Misalkan kalau di 1807-nya itu ada satu perintah yang 2 byte. Kemudian ini bukan 1808 tapi 1809. Nah, saya ingin melompat ke 1809, maka ini akan menjadi JR02 karena dia harus lompat 2 langkah ke depan gitu ya. Itu untuk JR gitu. Kalau ke belakang gimana? Saya ingin jump ke belakang ya. Kalau jump ke belakang, saya ingin jumpnya adalah ke add a, b ini ya. Maka sekali lagi saya harus hitung ke belakang pakai decrement tus complement karena negatif. Tus complement bilangan negatif ya. Saya ingin ke belakang. Jadi misalkan saya ingin berapa langkah ke belakang ya, tinggal dihitung aja. Ketika program counternya melewati perintah yang JR displacement ini, kan dia sekarang ada di, saya pakai warna lain. Dia sekarang ada di alamat selanjutnya nih, 1807 ya. Nah, saya tinggal hitung saya ingin ke belakang nih, 1804. Jadi, saya harus hitung 1807 itu ke belakang, jadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah gitu ya. Jadi kalau 3 langkah, maka saya harus isi dengan negatif 3. Nah, negatif 3, ya udah saya tinggal buat tus komplementnya berapa, maka saya harus isi di sini ya. Minus 3 misalkan let's say FD ya. Saya belum hitung sih. Misalkan FD ya, FD ini adalah negatif 3 dalam tus komplement, maka dia akan mengulang ke belakang gitu. Nah, ini juga akan membuat yang infinite loop karena dia kan unconditional ya. Karena unconditional ada kemungkinan infinite loop, bahkan ya mungkin infinite loop gitu. Karena begitu dia negatif 3 ke belakang ya, jadi add a, b kemudian jump lagi ke belakang pakai displacement yang negatif, kemudian dia jumlahkan add a, b lagi, kemudian dia ketemu lagi jump relatif ini, maka balik lagi ke belakang, dan seterusnya, maka ini akan terus infinite loop ya. Dan ini yang harus kita hindari ya. Oleh karena itu yang lebih terpakai sebetulnya adalah yang
conditional jump ya. Ini yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Semoga bisa dimengerti. Kemudian karena ini saya ngajarnya spontan, tolong dipastikan lagi apakah betul langkahnya 02 ke depan dan juga FD untuk negatif 3 ya, karena supaya I keep the video as short as possible. Thank you.